Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat Nabawi. Ya, alhamdulillah hari ini kita kunjungan ke kampus IPB Fakultas Kehutanan, dan di sini juga alhamdulillah ada salah satu peneliti tentang madu, ya, kaitannya dengan kajian kita yang lalu. Nah, maka kita akan menjelaskan tentang madu dari beberapa aspek. Nah, ketika Al-Quran sudah mengangkat tentang madu itu terbagi menjadi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah madu gunung, yang kedua adalah madu hutan, dan yang ketiga itu adalah madu ternak. Nah, kali ini kita akan bahas bab yang kedua. Nah, di sini ada seorang peneliti. Nah, nanti Ibu Rita ya kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah. Nih sahabat sehat Nabawi pengen kenal nih, Bu. Ya. Nah, nama lengkapnya, udah gitu di sini mengajarnya apa saja, biar lebih dengar. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya Rita Kartika Sari. Saya dari Departemen Hasil Hutan. Nah, labnya itu lab hasil hutan bukan kayu. Jadi memang di hasil hutan bukan kayu, salah satu komoditas yang dijadikan fokus itu adalah tentang madu hutan. Nah, terus kalau ini kan buat masyarakat umum nih, Bu. Nah, apa sih keunggulan madu hutan dibandingkan dengan madu ternak itu sendiri? Madu hutan mungkin kalau madu hutan itu kan lebahnya juga berbeda ya dengan madu ternak. Kalau madu hutan itu kan lebahnya Apis dorsata. Terus kemudian kalau di hutan itu ini katanya ya, kalau hutan kan tumbuhannya kan nggak pernah dipupuk, nggak pernah dikasih pestisida, sehingga banyak yang mengklaim bahwa madu hutan itu disebut sebagai produk organik. Ya, ya berarti lebahnya ya Apis dorsata. Kalau Apis cerana sendiri itu masuk madu hutan juga? Apis cerana kadang-kadang di hutan ada, tapi diternakan juga sekarang. Juga ada, ya? Iya. Nah, karena kan biasa masyarakat itu kan mengenal, nah salah satunya untuk memberdayakan madu sekitar atau lebah sekitar itu menggunakan Apis cerana. Iya. Ya, jadi karena dia lebih kuat. Dia bisa juga di lahan pekarangan juga bisa diternakan kalau. Ya. Nah, terus tadi kalau kita sudah bicara tentang masalah tentang perbedaan madu hutan dengan madu ternak, sebenarnya secara prinsip ya ada 2. Satu tadi jelas hutan itu organik, ya, bisa dikatakan karena tidak dipupuk. Ya kalau memang hutan itu benar. Nah, cuma ada kelemahannya juga. Ya, kelemahannya apa nih, Bu? Bukan kelemahannya. Jadi kalau madu hutan kadang-kadang disebut sebagai kelemahan, kadang-kadang disebut sebagai kelebihan. Sebetulnya perbedaannya dengan madu ternak, kalau madu ternak kan jelas tuh nektarnya. Nektarnya ditaruh biasanya di kebun apa? Kebun mangga, jadi madu mangga, lengkeng. Kalau di hutan, apalagi kalau hutannya tuh hutan alam, itu kan tanamannya heterogen. Nah, itu yang kadangkala walaupun di satu areal yang sama di hutan itu, seperti di satu hutan misalnya, yang diambil panen bulan Januari mungkinan berbeda dengan yang bulan Maret misalnya, karena mungkin pada bulan Januari bunga yang tumbuh jenis didominasi oleh jenis tumbuhan tertentu, di bulan lain beda. Ya, jadi kekurangannya, tapi sebenarnya itu menjadi kelebihan itu, karena kan dia multiflora ya, aneka bunga ya. Jadi kadang ya, tapi memang kekurangannya buat peneliti. Ya. Karena kadang-kadang kita mau mengklaim, oh ini seperti madu hutan A, itu kita klaim, ternyata pas kita teliti itu punya khasiat antibakteri. Nah, pada pengambilan yang berikutnya ternyata tidak, karena ternyata jenis yang kan ada senyawa-senyawa berkhasiat di dalam madu itu sangat dipengaruhi oleh nektarnya. Gitu. Nah, ini tadi menarik nih. Tadi ada sedikit dibicarakan bahwa madu itu memiliki antibakteri. Nah, dari pengalaman Ibu nih sebagai peneliti, yang tadi saya sempat melihat para jamaah sehat Nabawi ya di ruangan beliau, itu banyak sekali nama-nama daerah-daerah yang menghasil hutan dan di dalamnya ada madunya yang pasti. Nah, itu ada Sumbawa, ada Kalimantan, banyak. Nah, ini dari pengalaman yang memiliki antibakteri kuat itu di mana aja? Jadi, nah itu dia yang saya kebetulan kemarin sampelnya ambil dari 9, kan 9. Beberapa bakteri yang diuji itu waktu itu yang terbaik itu dari madu Sumbawa. Sumbawa yang terbaik pertama. Kemudian makanya pada penelitian saat ini yang sekarang sedang saya lakukan adalah
mengambil madu Sumbawa dari beberapa periode waktu dalam 1 tahun gitu Pak Ustadz. Karena waktu itu ya itu tadi, karena kita madunya madu hutan multiflora, waktu itu juga tidak, kita hanya mengambil sampel madu dari Sumbawa tanpa mengetahui nektarnya apa pada waktu dipanen itu yang tumbuh gitu. Sehingga penelitian yang saya lakukan sekarang itu mengambil dari 4 musim periode dalam 1 tahun, kemudian juga pada saat mengambil itu diamati nektar apa yang dominan tumbuh saat itu gitu. Ya, jadi ini pemirsa Sehat Nabawi. Nah, di hutan Sumbawa itu memang ada beberapa nektar. Nah, salah satunya kalau lagi musim panas sekali, itu yang makanya madu Sumbawa ketika musim panas itu rasanya asam. Ya, itu pada saat kita coba berkunjung ke sana, itu adalah pohon asam Tamarindus indica. Ya, jadi asam Jawa. Nah, itu yang bertahan terhadap panas sekali. Jadi jangan kaget kalau nanti madu hutan Sumbawa rasanya asam. Jadi tidak semuanya madu rasanya manis. Nah, terus ini Bu, biar buat pengetahuan ya jamaah Sehat Nabawi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang madu ternak, ini sekarang madu hutan. Nah, untuk menjadikan indikasi sebenarnya keaslian madu nih, terutama tentang madu hutan ini sendiri, itu yang gampang bisa dilihat seperti apa tuh Bu? Kalau madu secara umum kali ya. Kalau madu hutan kadangkala itu tadi, kalau ketahuan misalnya madu itu madu dari Sumbawa yang banyak Tamarindus indica, oh rasanya asam. Seperti madu hutan dari ujung kulon, ada rasa-rasa sepet. Nah, itu sebetulnya karena pada waktu itu nektar yang lagi dominan adalah pohon salam, bunga salam yang ini gitu. Apa namanya? Kalau dari aromanya, kadang-kadang kalau madu hutan tidak bisa ditentukan, diprediksi seperti madu ternak. Kalau madu ternak kan, oh ini rasa lengkeng, oh ini rasa rambutan gitu. Kalau madu hutan itu kadang-kala kita tidak bisa mengetahui karena tadi pada saat walaupun arealnya sama tapi musimnya berbeda. Tapi kalau secara umum barangkali kan untuk mengetahui itu madu asli atau tidak antara madu hutan dengan madu ternak sama aja. Jadi intinya dari aroma ya. Aromanya aja. Nah, udah itu juga nih menjadi pemahaman. Aroma juga disebabkan karena ini Pak Ustadz. Gimana? Jadi aroma dan warna sebetulnya. Warna ya. Nah, kalau aroma itu sebetulnya karena ada senyawa namanya metabolit sekunder yang ada di dalam nektar itu yang dari kelompok minyak atsiri. Itu yang menghasilkan aroma. Yang menghasilkan aroma. Tapi kalau warna mungkin dari metabolit sekunder yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini sekali lagi nih Bu, ini kan menarik nih karena basic Ibu salah satu kan kimia nih. Ya. Nah, apakah penderita diabetes, nah ini boleh dianjurkan mengkonsumsi madu? Karena kan ada kekhawatiran, wah ini saya sakit gula, Ustadz, udah nah, ini gimana kira-kira? Nah, sebetulnya kalau madu yang matang dan asli, kalau yang matang gitu, itu sebetulnya kandungan glukosanya rendah. Yang tinggi itu adalah di dalam madu fruktosa. Iya. Jadi sebetulnya kan lebah itu kan mengambil karbohidrat dari nektar, itu dibawakan ke sarangnya. Itu sebetulnya dia kemudian si sukrosa ini kemudian dipecahkan itu menjadi glukosa dan fruktosa. Kan sukrosa itu disakarida. Disakarida dipisah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, glukosanya biasanya dimanfaatkan oleh lebah untuk kebutuhannya dia ya, untuk metabolisme tubuhnya dia. Nah, masalahnya kalau madunya itu belum matang, kan berarti si madu masih banyak mengandung sukrosa. Nah, itu yang kalau dia belum matang udah kita panen, madu mengandung banyak sukrosa. Nah, kalau yang itu dimakan oleh penderita diabetes akan masalah. Tapi kalau madunya itu yang matang, itu kandungan fruktosanya lebih tinggi. Makanya di dalam SNI juga itu ada analisis gula reduksi. Di situ kan ada salah satunya itu sebetulnya ingin melihat seberapa banyak sukrosa yang ada di situ. Sukrosanya itu bisa disebabkan tadi karena madunya belum matang atau madunya ditambahkan gula. Gula pasir tuh. Atau disirup ya bahasa. Nah, atau ditambah sirup gitu. Nah, itu yang menyebabkan kandungan sukrosanya tinggi. Kalau sukrosanya tinggi, ada kemungkinan kan nanti jadi glukosa dan fruktosa. Gulanya itu yang membuat orang diabetes sakit. Tapi kalau misalnya madunya itu asli, madunya itu udah matang, dia akan mengandung fruktosa yang lebih tinggi. Kandungan fruktosa yang lebih tinggi itu kalau masuk dikonsumsi oleh kita itu tidak
tidak mengalami biosintesa, dia nggak diurai. Kalau glukosa kan di tubuh kita kan ada enzim glukosidase, dia akan diurai untuk kebutuhan hidup kita. Tapi kalau fruktosa itu udah langsung keluar gitu. Artinya fruktosa punya daya manis lebih tinggi daripada glukosa. Artinya kalau kita makan madu sedikit, itu sebetulnya karbohidrat yang kita minum nggak terlalu banyak. Apalagi kalau fruktosanya tinggi, itu aman buat orang diabetes. Nah, tapi satu nih Bu yang menarik, tadi dikatakan madu yang matang. Nah itu madu matang, itu standarnya berapa lama Bu? Dan bagaimana cara melihat kematangannya? Apakah memang indikasinya misalnya sarangnya tertutup semuanya? Nah itu seperti apa Bu? Kalau madu yang, apalagi kalau kita kan di hutan nggak tahu tuh Pak. Kalau di hutan nggak tahu ini madunya udah berapa lama gitu. Jadi biasanya yang udah tertutup, kelihatan tertutup, itu berarti dia udah mulai matang. Yang penting udah tertutup udah tertutup, itu indikasinya dia udah matang. Ya karena kemarin kita juga ngasih pemahaman kepada para peternak kita, ya jadi bahwa banyak juga madu yang beredar itu kalau kita kenal dengan madu oplosan. Nah lebih parah itu kan, jadi karena sebelum panen gas makan gula dulu, jadi dia makan akhirnya keluar gula yang sekedar mencari aromanya. Nah yang kedua juga ada juga yang bagus tapi memang belum matang. Nah akhirnya fermentasi madu cepat sekali, ya berubah rasa segala macam, dan akhirnya berefek habis makan kok diabetes saya naik. Itu karena sukrosanya masih tinggi. Terus nanti dirubah jadi glukosanya tinggi gitu ya. Nah kalau yang fermentasi itu disebabkan karena pada waktu habis panen itu nggak segera diturunkan kadar airnya. Kadar airnya yang dalam jangka waktu tertentu itu masih tinggi, itu akan menyebabkan terjadinya fermentasi. Nah terjadinya fermentasi, nah di sini kan fermentasi madu, ya itu kan bisa jadi ada cuka madu ya Bu. Nah di dalam proses fermentasi itu. Nah apakah pada saat proses fermentasi ini ya tadi bisa menjadikan homer atau apa jadi alkohol segala macam. Nah itu gimana caranya supaya tadi kan ada keamanan. Selama ini kan kita mungkin menyimpan madu itu di tempat yang ruangan yang bisa kena matahari langsung. Apalagi ini pembelajaran bagi para pedagang madu nih. Ya, dia kan tidak menyimpan yang tidak kena matahari, pasti akan disimpan di luar. Nah, sehingga matahari langsung dan akhirnya berefek cepat terjadi fermentasi dan perubahannya. Nah, itu solusinya kira-kira bagaimana itu? Idealnya menyimpan ini madu itu di mana? Sebenarnya kalau nyimpan madu di udara di suhu kamar juga nggak masalah. Yang penting supaya nggak terjadi seger fermentasi, kadar airnya harus diturunkan. Bahkan kalau di SNI kan mensyaratkan harus di bawah 20%. Nah, itu yang sering nggak tercapai. Ya, karena madu Indonesia dari literatur yang saya baca itu kan sampai 29%. Nah, ideal misalnya dengan cara tradisional ini Bu, untuk pengangkatan kadar air, mungkin selama ini kan kalau dari IPB udah jelas ada vakum segala macam, tapi misalnya untuk masyarakat awam, dan ini menjadi pembelajaran juga bagi peternak lebah kita yang nanti para petani lebah di hutan-hutan sana kan. Nah itu yang sederhana, apakah dengan hanya sekedar pemanasan dengan kompor atau dengan api itu ya bisa dilakukan untuk mengangkat kadar air. Nah tapi yang menjadi permasalahannya, apakah ada perubahan struktur? Jadi kalau menggunakan suhu, airnya memang cepat keluar, biayanya juga mungkin lebih murah. Tapi enzim-enzim yang berkhasiat untuk tubuh kita beberapa itu rusak. Nah, yang masalah adalah ketika kalau misalnya kita mau jual, seringkali kan harus memenuhi standar SNI. Nah, salah satu parameter yang harus dipenuhi di SNI adalah bukan cuma kadar air, tapi itu tadi enzim diastasenya itu berapa gitu. Ada enzim yang ditetapkan dalam SNI yang nggak boleh kurang dari sekian gitu. Nah, dengan proses pemanasan itu akan rusak sehingga akhirnya nanti kalau misalnya madu itu mau diekspor, apalagi mau dijual ke perusahaan-perusahaan, itu langsung turun kan harganya gitu. Nah titik didih untuk madu itu sendiri Bu? Titik didih yang amannya ketika misalnya proses pemanasan ya, kalau misalnya kayak kurma itu kan ada 70 derajat. Nah, untuk sama madu, aja. Yang penting gini. Jadi pertama yang masalah kalau misalnya kita suhunya 100 derajat itu harus di bawah itu. Makanya pakai vakum. Jadi kalau di atas 100 airnya memang keluar. Tapi yang pertama enzimnya yang rusak. Tapi yang bukan cuma enzim, tapi yang juga adalah metabolit sekunder yang diambil lebah dari nektar. Dari nektar kan dibawa tuh ke itu.
ke dalam madu. Nah, zat-zat berkhasiat yang tadi Pak Ustadz bilang ada antibakterinya, itu adalah metabolit sekunder yang dari nektar. Kita nggak tahu metabolit sekundernya itu tahan panas atau enggak. Nah, umumnya biasanya kan nggak tahan panas, sehingga kita harus bekerja di bawah itu. Nah, gimana caranya supaya air bisa mudah menguap? Itu tadi, kalaupun dikasih panas, tapi dibantu dengan vakum. Nah, vakum itu bisa menurunkan titik didih dari air. Kan kita tujuannya untuk menghilangkan airnya. Bahkan kalau pakai panas, kalau ada minyak atsiri yang dari nektar itu yang bikin aroma, bisa hilang juga. Gitu, kalau jadi ini komunitas Sehat Nabawi ya, sahabat Sehat Nabawi. Nah, di sini kita udah bincang-bincang dan insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, tapi yang terpenting lagi ya, masalah tentang madu yang selama ini masyarakat menganggap bahwa penderita diabetes tidak bisa mengkonsumsi madu, tadi sudah dijawab. Jadi tidak ada kekhawatiran, tapi punya catatan yang pasti madunya harus asli dan madunya harus matang. Nah, bagaimana cara matang tadi sudah dijawab juga, harus sarangnya betul-betul ketutup. Nah, maka disinilah kita mengajak kepada komunitas Sehat Nabawi untuk pintar ya, jadi tidak asal wah karena beli madu dari si A, si B, si C. Nah, coba memahami tentang karakter madu itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sahabat Sehat Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.